Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang ingin membahas tentang kontrol dan manfaat perkawinan kedua menurut hukum KUH Perdata. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkanlah saya dan rekan-rekan saya. Saya Christian Bagas Diantara dengan tim 240801048 dan rekan saya Danis Darindra Hadi dengan NIM 240801049. Saya Faras Nordin dengan NIM 240810012. Baik teman-teman, setelah kita melakukan perkenalan, mari kita memasuki pembahasannya. Baik teman-teman, tentunya topik ini tuh sangat menarik teman-teman. Karena apa? Karena pasti muncul beberapa pertanyaan. Seperti apakah pasangan dalam pernikahan kedua ini, apakah pasangan ini memiliki hak untuk menguasai harta dari pernikahan sebelumnya, dan bagaimanakah kedudukan dari anak-anak dalam pernikahan sebelumnya. Oke. Melalui pembahasan ini kita dapat melihat bagaimana hukum mengatur kedudukan suami dan istri dalam pernikahan kedua yang memiliki perjanjian pranikah maupun yang tidak memiliki perjanjian pranikah, dan bagaimana kedudukan anaknya, dan apa akibat hukumnya jika salah satu dari mereka meninggal. Teman-teman, sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, apa itu pernikahan tanpa perjanjian pranikah dan pernikahan dengan perjanjian pranikah? Oke, pernikahan tanpa perjanjian pranikah menurut BW pada pasal 119 adalah pernikahan perjanjian secara otomatis mengakibatkan terjadinya percampuran harta bulat-bulat, yang dimana seluruh aset dan hutang yang dibawa oleh suami dan istri menjadi satu dan harus dibagi menjadi rata apabila pernikahan itu berakhir. Dan saatnya itu pernikahan dengan perjanjian pranikah. Apa sih pernikahan dengan perjanjian pranikah? Itu kesepakatan yang tertulis dibuat oleh calon suami dan istri di depan notaris sebelum mereka resmi menikah. Tujuan utama dari perjanjian adalah untuk memisahkan harta dan utang dari suami dan istri. Dan ini teman-teman lebih memudahkan apa itu pembagian harta jika terjadinya perceraian di antara suami dan istri. Oke teman-teman, karena kita sudah mengetahui apa itu pernikahan tanpa perjanjian pranikah dan pernikahan dengan perjanjian pranikah, maka ini akan memudahkan untuk kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Baik teman-teman, tentunya topik ini tuh sangat menarik teman-teman. Karena apa? Karena pasti muncul beberapa pertanyaan. Seperti apakah pasangan dalam pernikahan kedua ini, apakah pasangan ini memiliki hak untuk menguasai harta dari pernikahan sebelumnya, dan bagaimanakah kedudukan dari anak-anak dalam pernikahan sebelumnya. Oke. Melalui pembahasan ini kita dapat melihat bagaimana hukum mengatur kedudukan suami dan istri dalam pernikahan kedua yang memiliki perjanjian pranikah maupun yang tidak memiliki perjanjian pranikah, dan bagaimana kedudukan anaknya, dan apa akibat hukumnya jika salah satu dari mereka meninggal. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman tahu nggak sih apa itu pernikahan tanpa pranikah dan pernikahan dengan perjanjian pranikah? Oke. Pernikahan tanpa perjanjian pranikah adalah perkawinan yang dilakukan tanpa membuat kesepakatan khusus mengenai harta sebelum menikah. Ini tuh dijelaskan menurut pasal 119 KUH Bar. Jika tidak ada perjanjian kawin mengenai harta sebelum menikah, maka sejak perkawinan berlangsung akan terjadi persatuan harta antara si suami dan si istri. Teman-teman, sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, apa itu pernikahan tanpa perjanjian pranikah dan pernikahan dengan perjanjian pranikah? Oke, pernikahan tanpa perjanjian pranikah menurut BW pada pasal 119 adalah pernikahan perjanjian secara otomatis mengakibatkan terjadinya percampuran harta bulat-bulat, yang dimana seluruh aset dan hutang yang dibawa oleh suami dan istri menjadi satu dan harus dibagi
menjadi rata apabila pernikahan itu berakhir. Dan saatnya itu pernikahan dengan perjanjian pranikah. Apa sih pernikahan dengan perjanjian pranikah? Itu kesepakatan yang tertulis dibuat oleh calon suami dan istri di depan notaris sebelum mereka resmi menikah. Tujuan utama dari perjanjian adalah untuk memisahkan harta dan utang dari suami dan istri. Dan ini teman-teman lebih memudahkan apa itu pembagian harta jika terjadinya perceraian di antara suami dan istri. Oke teman-teman, karena kita sudah mengetahui apa itu pernikahan tanpa perjanjian pranikah dan pernikahan dengan perjanjian pranikah, maka ini akan memudahkan untuk kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pembagian warisan terkait tanpa perjanjian pranikah. Yang pertama adalah kasus dari bapak yang bernama Bojan menikah dengan ibu yang bernama Putri. Kemudian selang beberapa tahun, bapak dan ibu ini menghasilkan dua anak yang bernama Peralta dan juga Romani. Yang si bapak si ibu ini sebelum menikah mempunyai uang 500 juta dan 500 juta. Jadi totalnya sebelum menikah yaitu masing-masing memiliki harta 500 dan 500. Kemudian setelah menikah hartanya menjadi satu, yaitu 1 miliar jika digabungkan. Kemudian selang beberapa tahun harta ini bertumbuh, harta bersama ini bertumbuh menjadi 42 miliar. Kemudian selang beberapa tahun rumah tangga ini mengalami perselisihan yang mengakibatkan perceraian, sehingga pada akhirnya harta bersama ini yang menjadi 1,3 miliar, yang awalnya 1 miliar saja dari 500 dan 500 menjadi 1,2 miliar dibagi antara bunuh diri antara si bapak Bojan dan si ibu Putri, yang masing-masing itu mendapatkan 500 juta dan si ibu Putri juga sama, yaitu 500 juta. Kemudian setelah beberapa tahun bercerai dengan istri pertamanya, bapak Bojan menikah dengan Bu Esther, yang pada awalnya setelah cerai ini dari 600 juta uang si bapak Bojan menjadi berkembang 1,2 miliar setelah beberapa tahun, dan si ibu memiliki uang sebesar 500 juta. Nah, kemudian setelah menikah harta ini digabungkan menjadi satu, menjadi total sebesar 1,7 miliar. Kemudian setelah beberapa tahun harta ini bertumbuh menjadi 2,4 miliar. Tetapi setelah beberapa bulan Bapak Bojan mengalami yaitu kecelakaan, sehingga terkait kata pembagian warisannya ini dipisahkan menjadi dua dulu. Dari 2,4 miliar ini bisa menjadi 1,2 miliar, dan ibu sudah mendapatkan 1,2 miliar dari bagian ekonominya tersebut. Kemudian dari sisa harta dari almarhum, si ibu mendapat bagian dari 1/4, yaitu sebesar 300 juta berarti. Kemudian untuk dua anak yang ditinggalnya, yaitu yang bernama Peralta dan juga Romani, masing-masing mendapatkan bagian 450 dan 450. Sekian, terima kasih. Akhirnya seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan contoh kasus dari skema pembagian waris dari pernikahan kedua yang menggunakan perjanjian pranikah. Contohnya seperti ini teman-teman. Ada seorang laki-laki bernama Rois yang menikah dengan seorang wanita bernama Amel. Mereka menikah dengan perjanjian pranikah penggabungan untung dan rugi. Sebelum menikah, Rois membawa harta bawaan senilai 100 juta rupiah, dan si Amel membawa harta bawaan juga senilai 50 juta rupiah. Tahun demi tahun berlalu, setelah mereka menikah, mereka dikaruniai dua anak. Satu bernama Rio dan satu lagi bernama Nala. Di tahun itu juga mereka sukses dalam menjalankan bisnis yang mereka bangun dengan keuntungan senilai 200 juta rupiah.
Namun naasnya beberapa bulan kemudian mereka mengalami perselisihan rumah tangga yang mengakibatkan mereka berdua bercerai. Berdasarkan perjanjian pranikah penggabungan untung dan rugi, harta bawaan yang mereka bawa sebelum menikah tetap diambil oleh pemiliknya, sehingga si Rois yang sebelum menikah membawa harta kekayaan sebesar 100 juta rupiah tetap menjadi miliknya si Rois, dan si Amel yang membawa harta bawaan sebesar 50 juta rupiah tetap menjadi miliknya si Amel. Kemudian di dalam perjanjian pranikah penggabungan untung dan rugi, keuntungan selama mereka menikah itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi kan tadi keuntungannya 200 juta, jadi dibagi menjadi dua, 100 juta untuk si Rois dan 100 jutanya lagi untuk si Amel. Jadi total harta yang dibawa oleh si Rois ialah harta bawaan ditambah dengan setengah keuntungan yang ia peroleh selama pernikahan yang senilai 100 juta itu. Jadi total si Rois mendapatkan 200 juta rupiah, teman-teman. Dan kemudian total harta yang dibawa oleh si Amel ialah harta bawaan ditambah dengan harta keuntungan yang ia peroleh selama pernikahan dengan dibagi setengah, karena dibagi dengan Rois tadi. Jadi 50 ditambah dengan 100 menjadi 150 rupiah. Begitu, teman-teman. Selang beberapa tahun kemudian, Rois menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nina. Kali ini mereka menikah menggunakan perjanjian pranikah pisah harta total. Sebelum menikah, Rois memiliki harta bawaan senilai 200 juta rupiah. Dan si Nina sebelum ia menikah, ia memiliki harta bawaan senilai 100 juta rupiah. Beberapa bulan kemudian, naasnya Rois mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia meninggal dunia. Berdasarkan perjanjian pranikah pisah harta total, maka harta yang dimiliki si Rois yang berupa harta bawaan 200 juta tadi tetap menjadi milik si Rois, dan kemudian 100 juta yang berupa harta bawaan si Nina tetap menjadi miliknya si Nina tanpa penggabungan harta. Kemudian bagaimana sih pembagian dari harta warisan si Rois ini yang berupa 200 juta ini? Pertama, ia bagi kepada istrinya, lalu kepada anak-anaknya. Karena ia meninggalkan 3 ahli waris, yaitu istri keduanya yang bernama Nina dan kedua anaknya bernama Nala dan Rio, maka ia harus membagi ketiganya. Yang pertama, istri kedua tidak boleh mendapatkan warisan lebih dari 1/4 dari total harta kekayaan si pewaris. Jadi 1/4 kali dengan 200 jutanya si Rois tadi ialah 50 juta. Jadi si Nina mendapatkan warisan senilai 50 juta rupiah. Dan 200 juta dikurangi 50 juta ialah 150. Jadi ada sisa 150 juta ini dibagi kepada kedua anaknya, yaitu Rio dan Nala. Masing-masing mendapatkan 75 juta masing-masing. Jadi si Rio mendapatkan 75 juta dan si Nala mendapatkan 75 juta. Gitu, teman-teman, untuk pembagiannya dari harta warisan si Rois tadi. Jadi istri keduanya itu mendapatkan 1/4 dari total harta kekayaannya, yaitu 1/4 dari 200 juta ini tadi, yaitu 50 juta. Dan anaknya itu sisanya dari 1/4 itu tadi kan, sisanya tadi berapa? 150 kan, dibagi 2, 75 juta dan 75 juta. Begitu untuk pembagian harta warisan si Rois. Untuk labirinnya seperti ini, teman-teman. Demikian pemaparan tugas proyek dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.